Minasan, konnichiwa. Iseki no Kaiwa, yokoso. Yo! Halo minasan, o genki desu ka? Kembali lagi bersama kita di sesi Kaiwa. Dan sekarang saya ditemenin sama Mbak Angki. Mbak Angki, coba mau memperkenalkan diri langsung sama teman-teman. Monggo. Watashi no namae wa Anki desu. Yoroshiku onegaishimasu. Ya. Mbak Angki. Gimana Mbak kabarnya ini, Mbak? Mbak Angki? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi katanya ini baru pulang tahun ini ya, bulan kemarin ya? Iya. Masih seger gitu Mbak. Bulan berapa Mbak pulangnya? Bulan 7. Oh, bulan 7. Masih baru banget itu, masih di Indonesia, di Jepangnya itu berapa tahun Mbak Angki kalau boleh tahu? 3 tahun. 3 tahun di sana. Dan baru selesai kemarin bulan 7 terus pulang. Iya. Udah pulang kemarin bulan 7 ya. Terus sekarang di rumah kegiatannya ngapain Mbak? Cuman bantu orang. Bantu orang tua, bantu di rumah gitu. Iya. Oh. Mantap. Oh. Terus nah ini Mbak Angki, kan kita di sini tuh mau tanya-tanya sama Mbak Angki nih pengalaman di Jepang. Terus untuk apa? Kan sebelum tanya-tanya pengalamannya ini, saya mau tanya ini. Mbak Angki kan sebelum berangkat ke Jepang itu pasti ada prosesnya kan? Proses belajar lah, kursus atau apa itulah. Nah itu Mbak Angki itu pasti sebelum kursus itu ada alasannya itu, apa ada motivasinya untuk sampai memutusin kursus dan pergi ke Jepang. Motivasinya kalau boleh tahu apa Mbak Angki? Karena orang tua. Karena orang tua. Jadi ingin membantu orang tua gitu ya kuncinya. Kegiatannya sangat mulia. Membantu orang tua. Mbak Angki anak nomor berapa sih? Pertama. Oh, anak nomor pertama. Pantesan ya. Bebannya berat ya Mbak? Iya. Harus bantu orang tua. Punya adik juga Mbak? Ada. Adiknya berapa? 2. Oh, 2. Jadi motivasinya itu untuk membantu orang tua ya Mbak? Iya. Tapi selain itu sebenarnya nggak ada tertariknya untuk dari Jepang sendiri tuh, atau dari apanya gitu nggak ada. Emang murni ingin membantu orang tua atau gimana? Karena kakak juga ada. Oh, kakak juga di sana juga. Iya. Oh, jadi karena kakak di sana juga terus ngomong-ngomong soal Iya, Jepang di cerita sana. banyak. Terus. Oh, jadi tertarik juga ya. Iya. Terus untuk Mbak Angki ini proses waktu pertama mengenal bahasa Jepang itu gimana menurut Mbak Angki? Susah. Susah ya. Tapi sempet nggak itu kan apa namanya dalam proses belajarnya Mbak Angki itu sempat ingin menyerah nggak? Ada. Itu karena apa Mbak? Ya karena ada. Karena prosesnya. Emang prosesnya berapa lama Mbak? Kalau 2 boleh tahu? tahun. Oh, 2 tahun. Cukup lama juga itu ya. Ya pasti kalau 2 tahun disuruh ngulang-ngulang bahasa Jepang terus itu pasti ya ada tingkat kejenuhan juga ya. Tapi tetap ada yang menguatkan dong Mbak? Ada. Orang tua juga? Orang tua sama kakak. Dalam waktu 2 tahun belajar bahasa Jepang sempat ingin menyerah tapi akhirnya bangkit lagi gitu ya, sampai akhirnya bisa berangkat ke Jepang. Nah ini apa namanya ini kesan pertama waktu sampai di Jepang itu gimana Mbak menurut Mbak? Biasa aja. Biasa aja? Iya. Kenapa biasa aja gitu Mbak? Karena udah banyak dengar cerita dari kakak. Oh, jadi kakak itu udah sering cerita Iya, tentang Jepang tuh gini. Jadi sampai di sana udah nggak begitu ya, udah Nggak kaget. Iya, soalnya udah sering dengar ceritanya, jadi sampai sana udah nggak kaget lagi. Nah, terus ini Mbak, nah ini kan di Jepang itu kan ada 4 musim ya Mbak, Iya. beda sama Indonesia. Nah itu kalau di Jepang tuh musim, iya apa namanya itu kan beda-beda itu, ada musim semi, musim panas, gugur, dan juga musim dingin. Itu cara beradaptasinya itu gimana itu Mbak Angki? Ya mungkin awal tahun itu agak susah. Awal tahunnya agak susah Ya, soalnya tapi lama biasanya- kelamaan Hmm. terbiasa. Oh jadi gitu. Jadi sebenarnya iya sih benar, soalnya kan di Indonesia kan dari musim tropis terus pindah ke negara yang ada 4 musim pasti ada kendalanya lah. Tapi kalau udah dijalani semua pasti udah terbiasa sendiri ya Mbak. Iya. Yang penting jaga kesehatan. Ini jaga kesehatan. Terus untuk musim sendiri ini Mbak, musim yang paling nggak disukai waktu di Jepang itu musim apa? Musim dingin. Musim dingin. Iya. Kan kalau kerja itu tangannya itu kaku. Oh iya. Nggak bisa gerak. Sampai di Jepang itu sampai minus juga ya. Iya. Itu paling berat itu kalau di Jepang. Terus harus pakai pakaian tebel-tebel gitu ya Mbak ya. Kalau keluar harus pakai baju hangat. Itu kan untuk musim yang paling nggak disukai sih. Terus untuk yang musim yang paling Mbak Anggi sukai apa?
Natsu itu musim panas ya. Iya. Ini berbanding kebalik ini, jadi nggak suka dingin tapi sukanya panas. Iya, Yang panas. Kenapa gitu mbak kalau di panas? Kalau saya lebih suka Kan yang kalau sejuk. kerja itu, kalau kerja kan lebih cepat. Tapi kan panas. Kan ada AC. Oh, ada kan kipas kerjanya pakai AC. Iya. Oh gitu, musim panas. Soalnya udah terbiasa di Indonesia panas mungkin ya. Mbak? Iya. Nah ini Bang Anggi kan di Jepang 3 tahun ya. Iya. Untuk makannya itu gimana Bang Anggi? Makan sendiri. Makan sendiri, jadi masak sendiri ya? Ya, masaknya itu bareng-bareng tapi ditopang bergiliran. Oh, jadi masaknya bareng-bareng sama temen-temen yang Iya. satu Angkatan. satu angkatan, tapi bergiliran. Ada Iya. jatahnya sendiri-sendiri. Iya. Hari ini siapa gitu Iya. ya. Oh, Ntar gitu. ada yang giliran mandi, bersih-bersih kamar gitu. Oh, jadi semuanya beraktivitas. Iya. Ada yang masak, ada yang Iya. bersih-bersih, ada yang gitu. Terus untuk belanjanya Mbak? Belanjanya juga bareng-bareng atau bergiliran juga? Kalau belanja itu bareng-bareng. Oh, berarti semuanya ikut belanja bareng-bareng gitu ya? Iya. Terus biasanya nih kalau masak itu masak apa Mbak? Kalau di Jepang? Ya masakan Menunya, sehari-hari. menunya. Yang paling sering dibikin chicken. Chicken. Iya. Itu diapain itu? Digoreng kah ditepungin. atau ditepungin digoreng? Iya. Cuma itu doang? Ya Enggak. sama sayur. Sayur apa misalnya Mbak? Ya di Jepang kan adanya cuma wortel, Dibikin sop. tumis. Oh ditumis, oh ditumis sama dibikin sop. Pinter masak loh ini loh Mbak Anggi ini loh. Ini buat teman-teman ini yang Iya. nyari. Coba tahu mungkin ya. Mbak Anggi belum punya pacar kan? Rahasia mas. Oh rahasia. Mas. Terus ini udah. Terus ini Mbak Anggi, apa namanya itu kalau untuk makan kan masak ya masak sendiri. Iya. Terus untuk apa namanya itu? Kalau siang kan kerjanya kan dari pagi sampai sore ya. Iya. Nah untuk siangnya itu bawa bekal sendiri kah atau di perusahaan udah disediain makan siang atau gimana? Kalau kita itu bekal. Oh, bawa bekal Jadi, sendiri? Malamnya itu Malamnya kita masak buat Paginya sarapan itu sama zumbi. buat bekal ya? Iya. Oh gitu, ntar kalau pulang kerja lagi masak lagi. Iya. Jadi tiap hari masak gitu. Nah kalau gitu kita beralih topik ke pekerjaannya Mbak Anggi nih. Kalau apa namanya itu tempat tinggalnya Mbak Anggi dulu tuh di daerah mana sih dulu tinggalnya? Yamaguchi. Yamaguchi. Iya. Oh di Yamaguchi. Di sebelah mana saya juga nggak tahu soalnya. Kelas Saya dikasih kelas. petanya. Di Yamaguchi. Terus kerjaannya apa Mbak di sana? Jahit, garment. Garment jahit Iya. ya. Terus itu kalau apa namanya? Dulu pernah ada pengalaman belum sebelum di Jepang itu? Belum Pengalaman. ada. Oh, jadi ini benar-benar sampai di Jepang itu baru di sananya itu Iya. ngelakuin pekerjaan jahit itu ya. Sebelumnya belum ada pengalaman jahit sama sekali. Belum, tapi kan di Gaku itu dikasih kisi-kisinya itu. Oh, jadi Cara itu dikasih basic-basicnya lah ya, biar supaya di sana siap kerja gitu ya. Terus gimana Mbak kerja di Jepang itu menurut Mbak Anggi gimana? Beda sama sini. Beda? Iya. Bedanya? Kalau di sini kan satu mesin yang dipegang. Heeh. Kalau sana itu bisa 3, 4. Satu orang Iya. 3-4 mesin. Iya. Itu terus ngoperasinya gimana? Itu apa namanya itu mesinnya jalannya bareng atau Enggak, awalnya satu selesai langsung pindah gitu. Oh, sama jadi lihat nagarerunya itu. oh lihat apa namanya itu alurnya ya. Jadi misalnya ini ada proses-prosesnya kerjanya itu. Iya. Jadi 4 proses itu dihandle sendiri itu ya. Iya. Keren. Berat ya. Emang begitu kan. Di Jepang emang gitu jadi minasan. Jadi harus serba bisa juga sih. Nah kalau untuk ini apa namanya itu kalau untuk orang-orang Jepangnya menurut Bang gimana? Totemo irisasi. Biasa sih. Iya. Padahal kalau ada juga sih yang bilang kalau orang Iya, Jepang ada. keras gitu-gitu. Ada yang keras, ada Iya. yang baik. Tapi kebanyakan yang baik. Iya. Syukurlah kalau gitu. Jadi mungkin orang Jepangnya lebih menghargai. Iya. Paling cuma marah biasa itu. Marah Kalau salah. ngomong doang kan. Iya. Terus kalau apa namanya ini buat pengalaman teman-teman misalnya besok mau ke Jepang ini. Kalau dimarahin orang Jepang itu kita harus ngapain, Mbak? Minta maaf. Langsung minta maaf aja. Iya. Pokoknya jangan gitu ya, jangan apa namanya menyangkal atau apa-apa atau alasan gitu ya. Lebih baik minta maaf ya. Ya, orang Jepang marah kan karena kita mungkin punya salah. Iya. Jadi gitu, bisa langsung minta maaf aja kalau misalnya
bos atau apa namanya itu leader atau Pojojo marah gitu minta maaf aja. Nah, ini saya mau tanya ini sama Mbak Anggi nih, kesan-kesannya di Jepang itu yang paling tidak bisa dilupain itu apa Mbak? Tahun pertama itu kan nggak ada senpai pertama. Nggak ada senpai. Kedua kan bahasanya belum menguasai. Secara apa itu? Cara jahitnya juga belum bisa, masih terbata-bata. Iya. Itu masih agak sulit. Oh jadi itu masalah tahun pertama itu tekannya itu di pekerjaannya ya Mbak? Pekerjaan sama bahasa. Oh jadi karena yang pertama itu nggak ada senpainya orang Indonesia, karena orang Indonesia pertama itu Mbak Anggi ya. Terus yang kedua apa namanya itu belum terbiasa sama pekerjaannya atau belum bisa menguasai pekerjaannya ya. Nah terus sama bahasanya. Bahasanya masih agak susah ya kalau tahun pertama. Soalnya kalau belajar di Indonesia kan sama orang Indonesia, kalau di Jepang langsung sama orang Jepang itu udah beda banget ya. Kalau pengucapannya juga itu hanya harus latihan dengerin terus ya. Sering-sering ngobrol sama orang Jepang. Oh harus sering-sering ngobrol biar cepet. Ya biar orang Jepang juga paham bahasa. Oh emang orang Jepang juga kadang kan? Dia kebanyakan nggak tahu. Oh. Kan cara bicaranya orang Indonesia sama orang Jepang kan beda. Oh gitu. Jadi harus kalau di Jepang itu kalau misalnya ingin mengembangkan bahasanya itu harus sering-sering ngobrol sama orang Jepang ya minasang, terus sering tanya-tanya lah apa yang nggak tahu kita tanyain sama orang Jepang, jangan malu-malu gitu. Terus kalau untuk ini Mbak, pengalaman ya paling menyenangkan ya, tapi bentar dulu kan mau tanya ini kan tadi kan di tahun pertama kan tekanannya kayak gitu ya, udah nggak bisa dibayangin itu. Terus itu ada perasaan aduh kok kayak gini, pengen pulang aja lah gitu, nggak usah lanjut lagi lah gitu, ada nggak perasaan kayak gitu? Nggak ada. Masih di belakang kan ada motivator itu kata. Ada motivatornya, ada kakak dan ada juga orang tua ya, jadi semangat ya. Mental baja ini. Kan harus ada niat juga kalau ke sana. Oh iya benar. Gimana pun harus dihadapi. Kalau udah niat, kalau udah masuk, ya kalau udah terlanjur bahasa ya udah langsung, jangan setengah-setengah gitu ya Mbak ya. Jangan dengerin kata orang. Contoh hamba sinaide, jangan setengah-setengah gitu, jangan bertanggung. Nah kalau ini untuk kan tadi pengalamannya yang nggak enak itu ya Mbak ya. Terus untuk pengalaman yang paling menyenangkan untuk Mbak Anggi sendiri? Ketemu adik saya. Oh adiknya juga di Jepang? Iya. Kerja juga? Iya kerja. Oh, jadi kakak adik kerja di Jepang ini? Iya benar. Tapi berangkatnya duluan Mbak Anggi? Iya. Oh, jadi ketemuan sama adiknya di Jepang? Iya. Itu ketemuannya itu di tempatnya Mbak Anggi atau Mbak Anggi nyamperin adiknya? Ke tempat adikku. Oh Mbak Anggi ke tempatnya adiknya Mbak Anggi? Iya, kan lebih kota di sana. Oh, lebih kota. Jadi sekalian main ya? Iya. Itu di daerah mana itu? Takamatsu. Oh di daerah Takamatsu. Oh iya Takamatsu ada kota ya? Iya. Oh jadi sekalian main-main di sana. Terus di Takamatsu itu mainnya di mana aja Pak? Ritsurin Koen. Ritsurin Koen. Itu taman yang ada di Takamatsu ya? Iya. Itu di situ ada apa sih Mbak? Kok tertarik? Kok sampai datang di situ? Kan karena tempatnya itu pertama bersih. Banyak bunga-bunga dan kayak ikan, kura-kura. Bunganya bunga himawari. Oh iya, bunga himawari. Jadi himawari itu bunga itu lebih minasang itu bunga matahari. Nah itu nama bahasa Jepangnya himawari. Nah mungkin cukup sekian ya teman-teman sesi kaiwa kita bersama Mbak Anggi. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak ini buat Mbak Anggi nih udah mau datang ke sini Mbak Anggi ya. Sama-sama. Udah mau ditanya-tanyain, mau berbagi pengalaman buat teman-teman kita. Jangan kapok ya Mbak Anggi ya. Siap. Nah untuk teman-teman nih misalnya ini ya ada yang mau request juga Mbak Anggi dong tolong diajak bikin video lagi, tulis saja di komentar ya. Kalau ada kritik saran juga bisa tulis di kolom komentar. Nah untuk itu kita akan ketemu lagi pada hari Kamis dan juga hari Sabtu, tepatnya jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kiseki Gakko Channel. Dan selalu Shinjite kurene Kiseki ga arimasu yo. Ora, enggak dong.